Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa Tawaf TV dimanapun Anda berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bertemu kita kembali dalam syiar Ramadan yang kita sebut dengan Ramadan Karim 1444 Hijriah. Tema kita pada hari ini adalah melanjutkan dakwah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, dalam Quran surah Al-Jumu'ah ayat 2 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Shadaqallahul azim. Para pemirsa, senangkah buka Al-Quran di rumah? Seringkah Al-Quran diperdengarkan? Insya Allah jawabannya senang dan sering diperdengarkan. Amin. Ayat tadi mengajak kita bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu beliau sudah tidak ada, tetapi tugas dakwahnya tidak boleh berhenti. Rasul telah wafat, tapi tugas untuk memperbaiki nilai-nilai yang mungkin sudah hari ini degradasi, itu menjadi tugas kita memperbaikinya. Karena itulah ayat tadi Allah mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan. Allah mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul kepada siapa? Kepada manusia, kepada kelompok, kepada satu masyarakat ummiyin yang mereka itu ummi. Dalam arti di situ bukan bodoh dalam arti tidak bisa membaca menulis, tapi menolak hakikat kebenaran dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus di kota Makkah, dilahirkan di kota Makkah, dibesarkan di kota Makkah, sehingga pada umurnya 40 tahun ditugaskan sebagai nabi dan nabi terakhir bagi kita yang wajib kita imani. Bukankah kita tahu dalam sejarah Allah Subhanahu wa taala memberikan satu nilai doa dari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Rabbana ba'ats fihim rasulan minhum. Nabi Allah Ibrahim pernah berdoa agar doanya itu diijabah oleh Allah. Di mana beliau berdoa, ya Allah, utuslah seorang rasul di dalam masyarakat yang kaumku ini. Rabbana ba'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayah. Nah, dalam sejarah kita melihat Nabi Allah Ibrahim itu lah yang menjadikan nilai-nilai ajaran tauhid berada pada dua kutub kenabian. Satu berada di Jazirah Palestina dan satu berada di Jazirah Makkah. Nabi Allah Ibrahim mempunyai dua keturunan dari dua istrinya, dari dua keturunan besar, dan akhirnya melahirkan nabi-nabi. Dari keturunan dari istrinya Siti Hajar lahirlah Nabi Ismail alaihissalam. Dari keturunan istrinya Siti Sarah lahirlah Nabi Ishak alaihissalam. Benar adalah Siti Sarah istri pertamanya, tetapi Allah uji belum mendapatkan keturunan. Akhirnya menikah dengan Siti Hajar
dapatlah keturunan. Itulah yang diingatkan Allah dalam Al-Quran. Alhamdulillahilladzi wahabali 'alal kibari Ismaila wa Ishaq. Jadi Allah berikan rezeki kepada Nabi Allah Ibrahim. Alhamdulillahilladzi wahabali. Itulah doa Nabi Allah Ibrahim. Ya Allah, aku bersyukur, aku berterima kasih atas dikarunianya kepadaku Ismail dan Ishak. Di saat aku kibar, sudah dalam keadaan tua. Nabi Allah Ishak itulah yang melahirkan anaknya Yakub. Yakub itu nanti yang melahirkan Nabi Yusuf. Selain itu Yakub, dari keturunan Yakub yang lain melahirkan Nabi Musa. Dari keturunan yang lain melahirkan Nabi Yakub. Dan dari keturunan itu pula lah nanti lahir Nabi Isa alaihi salam. Inilah yang disebut dengan Bani Israel. Bani Israel itu ta'ifatum minal mu'minin. Mereka itu sebahagian mukmin, tetapi juga sebahagian tidak beriman. Nabi itu berat sekali, sampai dari Nabi Yusuf dan keturunannya, Nabi Daud dan keturunannya, Nabi Musa dan keturunannya, sampai terakhir Nabi yang dilahirkan di Jazirah Palestina adalah Nabi Isa alaihi salam. Sementara dari keturunannya Nabi Allah Ismail, dari keturunan itu lahirlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak di Jazirah Palestina, tapi lahirnya di kota Makkah. Karena itu maka ketika kita menyebut bahwa melanjutkan risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu artinya sesungguhnya dengan kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menyempurnakan seluruh syariat yang pernah turun, baik yang sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai nanti ada di Jazirah Palestina, seluruhnya disempurnakan dengan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu maka ketika disebut melanjutkan risalah dakwah Rasul, itu tidak hanya pada satu sisi di kota Makkah, tapi melanjutkan dakwah Rasul secara universal di dunia. Para pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini.